Hai, halo Sobat Alpa Teknik, saya Rafael, senang rasanya bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan, khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini saya akan membagikan atau tepatnya kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara memperbaiki TV tabung 21 inch merek Toshiba yang keluhannya mati total. Oke, tes dulu. Sudah colokkan, power sudah ditekan on, indikator tidak menyala, berarti ini TV tidak bisa nyala sama sekali ya. Oke, bagaimana cara perbaikannya? Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alpa Teknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Hari ini di tempat saya suasananya itu, cuacanya itu sangat panas sekali dan terpaksa harus buka baju. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki. Nah, seperti ini mesinnya rekan-rekan. Nah, dalam perbaikan TV, yang pertama kita harus mengetahui tegangan bisa masuk ke elko terbesar ini. Kalau yang untuk mati total, tegangan harus bisa masuk ke elko terbesar ini sekitar 290 atau 300 volt. Lalu tegangan B+ di elko 160 volt ini ya, di sini harus ada tegangan. Nah, untuk perbaikan seperti ini lebih baik dilepas dulu transistor horizontalnya ini. Transistor horizontal dilepas dulu, dicek apakah putus atau tidak, baru kita obok-obok atau oprek bagian regulatornya. Di sini area regulator ini biasanya sudah ditandai dengan garis dan tertulis hot area. Jadi jangan disentuh dengan tangan, berbahaya karena bisa kesetrum. Nah, di sini adalah area dari regulatornya. Mulai dari listrik masuk di sini, soket ini, lalu saklar, dioda-dioda, jembatan seperti ini, resistor-resistor dan beberapa komponen hingga ke trafo ini. Nah, dan ada di sini menggunakan STR berapa ini? G6653. Ini STR-nya. Oke. Kita cek dulu tegangannya masuk di sini atau tidak dan sampai ke B+ atau tidak. Kita lepas dulu transistor horizontalnya. Nah, rekan-rekan, untuk memperbaiki regulator sebaiknya rekan-rekan mempunyai lampu bohlam seperti ini, ukurannya 100 watt yang sudah dipasang seperti ini ya rekan-rekan. Nah, ini fungsinya salah satunya untuk membuang tegangan di elko terbesar yang 400 volt itu, yang tegangannya sekitar, kalau ada di area sini nanti 300 volt ya. Nah, rekan-rekan bisa membuang muatannya dengan ini. Nah, sampai berkedip gitu. Atau rekan-rekan kalau mau lebih praktis lagi, sebetulnya cari gunting seperti ini yang ada isolatornya seperti ini, langsung dikonsletkan seperti ini, bisa antara plus dan minusnya. Cuma biasanya ada ledakan atau percikan api yang bikin terkejut, jadi saya sarankan menggunakan ini ya. Nah, setelah dipastikan tidak ada tegangan di sini, baru rekan-rekan bisa melepas transistor horizontalnya dulu. Ya, transistor horizontal sudah dilepas. Ini menggunakan D2499. Langsung sekalian dicek saja apakah masih bagus. Kadang transistor horizontal juga menyebabkan TV mati atau indikator tidak menyala karena terjadi short di situ, sehingga tegangan untuk 160-nya tidak bisa masuk. Nah, oke rekan-rekan,
sekarang saatnya kita cek tegangannya. Siapkan avometer, range-nya mulai dari 1000 volt DC volt ya. Nah, langsung kita colokkan saja. Hati-hati rekan-rekan, area sini adalah area tegangan tinggi, jadi kalau tidak hati-hati bisa kesetrum. Nah, kita cek dulu tegangan di P plusnya, yaitu elko yang 160 volt yang di bagian sekunder regulator. Kita cek di situ ada tegangan tidak ada tegangan, berarti listrik tidak masuk sampai ke regulator. Nah, langsung kita cek di elko terbesar yang ada di regulator. Biasanya ukurannya 400 volt, mikronya bisa berbeda-beda, tapi patokannya voltasenya 400 volt, batasan voltase. Lalu langsung kita cek di elko terbesar situ harus ada tegangan sekitar 290 atau 300 volt. Ya, terbaca 294 volt. Berarti arus listrik DC sudah masuk ke elko terbesar ini ya rekan-rekan. Jadi tidak ada masalah di rangkaian sebelumnya seperti colokan listrik, steker, dioda, jembatan, dan apapun tidak ada masalah karena listrik DC-nya bisa masuk ke elko terbesar ini. Nah, lalu kita urutkan dari kaki elko terbesar ini, yang bagian positifnya biasanya mengarah ke STR jika menggunakan STR regulator, ataupun bisa menggunakan MOSFET, atau ada beberapa TV juga, TV-TV Cina, TV-TV yang lain juga ada yang menggunakan transistor horizontal, transistor regulator maksud saya. Nah, kita cek harus bisa sampai ke situ tegangannya. Kita urutkan jalurnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, set, ke sini. Di sini akan melewati sebuah komponen, ini nggak tahu komponennya soalnya di balik sana. Kita cek di sini ada tegangan. Setelah komponen itu tegangannya 0, kemungkinan komponen ini resistor ataupun sekring ya. Coba kita lihat nanti. Nah, kita cabut dulu rekan-rekan. Nah, jangan langsung dipegang-pegang, dibalik-balik, kita buang dulu muatannya karena nanti kesetrum lagi kalau kita nggak hati-hati. Kita buang dulu muatannya. Ya, sudah aman. Kita lihat apa rangkaian komponen ini apa ya. Ternyata semacam sekring atau resistor dengan kode SOC 3150. Sepertinya ini sekring ya. Nah, kita ganti dulu itu. Kita cari di Google apa itu. Nah, oke rekan-rekan, setelah saya cek di Google tadi, ini SOC 3150 ini adalah jenis apa namanya, sekring ya. Jadi ini bisa dilepas, kita langsung sambung dengan kawat saja dulu sementara, atau tidak usah diganti ya nggak masalah, langsung kasih kawat nggak apa-apa, ini cuma sekring. Nah, yang terpenting kita lepas dulu sekring utama di sini, sekring utama AC ini. Nah, ini kita lepas dulu rekan-rekan sekring utama AC-nya. Lalu kita akan ganti dengan lampu 100 watt tadi. Nah, oke rekan-rekan, sekring utama sudah saya ganti dengan lampu bohlam 100 watt seperti ini. Nah, lalu sekring yang putus tadi, yang keramik tadi, kita ganti aja dengan kabel atau kawat bisa. Kita jumper saja. Nah, sudah. Lalu kita akan colokkan dan kita lihat lampu ini harusnya menyala terang lalu meredup. Kita colokkan.
terang, harusnya meredup, malah semakin terang. Berarti ada short di area regulator. Nah, kita akan lepas STR-nya rekan-rekan. Nah, oke rekan-rekan, STR-nya saya sudah lepas. Ini menggunakan G6653 STR-nya. Sepertinya saya tidak punya, jadi harus mencari dulu ke toko. Oke, nah lalu kita cek lagi rekan-rekan, pasang lagi. Lampunya seperti ini, lalu kita colokkan. Harusnya lampu bohlam menyala terang dan meredup. Nah, berarti area regulator sebetulnya sudah tidak ada short seperti ini. Yang menyebabkan short tadi yaitu STR-nya ini. Harusnya seperti itulah regulator normal. Nah, kita akan ganti dulu STR-nya ini. Kita lihat apakah saya bisa mendapatkan STR ini di toko-toko elektronik di lokasi saya. Jika tidak, kita akan cari alternatif lain. Nah, oke rekan-rekan, saya sudah mendapatkan STR-nya ini, STR G6653. Oke, sebelum kita ganti STR-nya, rekan-rekan pastikan dulu resoldering dulu yang retak-retak. Juga nanti kita harus cek semua dioda ya rekan-rekan, di area sekitar sini yang terlihat retak kita resolder ulang. Nah, sebelum kita pasang STR-nya, rekan-rekan harus pastikan tidak ada konsleting lagi, yaitu dengan mengecek dioda-dioda skala kali 10 ohm gini, gak apa-apa ya. Nah, rekan-rekan cek semua dioda-dioda Zener maupun dioda-dioda yang dioda silikon biasa. Nah, ini rekan-rekan, di area primernya ini banyak sekali dioda Zener. Nah, ini sebelah sini juga ada banyak dioda Zener ya. Nah, kita cek semuanya diodanya. Biasanya kalau dioda di belakang sini sudah ada tandanya seperti ini. Nah, ada tanda tunjuk seperti ini. Nah, seperti, oh ya, saya berikan contohnya. Dioda Zener, nah seperti ini. Mau dioda Zener atau dioda biasa pun pasti ada sisi yang bergaris hitam ini dan sisi yang tidak ada garisnya. Nah, jadi cara mengeceknya, sisi yang ada garis hitamnya itu adalah katodanya. Nah, jadi apabila prob hitam di sisi yang tidak ada hitamnya, tidak ada garisnya, dan yang merah, prob merah di sisi yang ada garisnya, di katoda, jarum harus bergerak. Nah, lihat bergerak ya, jarum bergerak. Tapi kalau dibalik harus tidak bergerak. Nah, berarti dioda ini masih bagus ya. Nah, kalau cara cek di PCB-nya sama juga seperti itu rekan-rekan, tapi karena dalam PCB itu terhubung dengan komponen lain, biasanya jarum juga bisa bergerak. Nah, yang kita perhatikan adalah simpangannya. Nah, kita posisikan anoda dan katodanya, jadi
probe hitam di anoda. Nah, ini ada dioda, probe hitam di anoda, probe merahnya di katoda. Jarum harus bergerak ya, bergerak. Nah, apabila dibalik, jarum boleh bergerak, tetapi harus bergeraknya tidak sama dengan pergerakan yang tadi skalanya. Kalau yang tadi skalanya simpangannya ke kanan, katakanlah menunjuk angka 1, berarti kalau dibalik simpangannya jangan sampai menunjuk angka 1, jadi harus di bawahnya. Berarti dioda kemungkinan masih bagus. Ini ada dioda, kita cek. Ini anoda, ini katoda. Jarum menyimpang ke kanan. Nah, apabila dibalik, simpangannya tidak boleh sama dengan simpangan pertama, harus lebih ke kiri, lebih sedikit istilahnya simpangannya ya, simpangannya lebih sedikit, berarti ini kemungkinan masih bagus. Nah, apabila simpangannya sama, nah baru rekan-rekan lepas itu PCB, cek di luar. Nah, simpangannya itu ke angka 2, apabila dibalik simpangannya ke angka 3, jadi lebih sedikit. Ini berarti masih bagus diodanya. Coba cek, ini ada dioda juga ini. Kita cek anoda, katoda menyimpang jauh ke angka 0. Apabila dibalik menyimpangnya berbeda ya, berbeda sedikitnya ya. Ini masih bagus juga. Mana lagi? Ini anoda, katoda menyimpang ke angka 1, menyimpang ke angka 5. Nah, ini bagus, ini yang untuk contoh sempurna sepertinya. Ini simpangannya jelas terlihat berbeda, menyimpang sampai angka 0, menyimpang cuma angka 10. Nah, seperti itu cek diodanya. Setelah dicek bagus semua diodanya, kita akan pasang STR-nya. Oke, kita akan pasang STR-nya. Nah, oke rekan-rekan, STR sudah saya pasang. Ini sudah terpasang. Lalu bohlam kita pasang lagi. Lalu kita tes. Saklar langsung di-on-kan saja. Ya, langsung tes. Ya, nah seperti ini berarti sudah normal ya rekan regulatornya. Ini protek karena nyala terang karena protek karena tegangannya kurang ya, karena kita gunakan lampu 100 watt ini, jadi tegangannya kurang. Tapi intinya tadi terang lalu redup lagi. Nah, seperti itu regulator yang betul, yang sudah benar seperti itu. Lampu bohlam menyala terang beberapa detik lalu redup. Lalu kalau sudah dipasang transistor horizontal seperti itu, TV akan start, lampu akan terang. Tapi jika transistor horizontal belum dipasang, dia akan terang lalu redup. Seperti itu saja. Oke, saatnya kita lepas bohlamnya dan ganti sekring, lalu kita tes. Nah, oke. Bohlam sudah saya lepas, saya sudah ganti sekring, sekalian saya balik. Lalu kita tes apakah menyala atau meledak. Oke, colokkan. Ya, TV start. Langsung lampu merah menyala, kita lihat di layar. Ya, rekan-rekan. Langsung layar biru. Merah dan hijau ini karena di ghosting belum dipasang ya. Nanti kalau udah dipasang ghostingnya akan hilang. Ghosting itu yang kabel melingkar di CRT yang ini. Coba kita kasih antena sembarang. Ya, sudah ada gambarnya. Oke,
Berarti kita sudah berhasil rekan-rekan. Ternyata STR-nya rusak. Oke, saya akan kembalikan dulu seperti semula dan kita sudah berhasil. Oke. Rekan-rekan, saya sudah kembalikan casingnya seperti sedia kala. Kita tes sekali lagi apakah langsung menyala. Colokkan. Ya, TV langsung start. Suara ada. Gambar pun ada. Ya. Sudah normal. Nah, polisi langsung berjalan menerobos kerumunan massa di Yanki Kupali Avenue, kota Grodno, Belarusia. Mereka pakai remote semuanya. Nah, oke lah, begitu rekan-rekan video kali ini. Cara memperbaiki TV Toshiba yang keluhannya mati total. Ternyata kerusakannya di STR, tetapi jangan langsung mengganti STR atau ada yang menggunakan transistor horizontal maupun MOSFET, jangan langsung diganti dulu, tetapi cek dulu dengan menggunakan bohlam seperti tadi caranya. Lalu sebelum pasang, cek semua dioda-dioda apakah ada yang short atau tidak. Jika ada transistor-transistor kecil di area tersebut, cek juga, karena yang sering mengakibatkan kerusakan STR di area-area seperti itu. Jadi setelah dipastikan dioda tidak ada yang short, transistor-transistor tidak ada yang short, baru pasang STR atau MOSFET-nya atau transistor regulatornya. Oke, seperti itu dulu rekan-rekan. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itu yang dibayar mahal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.